Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang perpangkatan. Yang pertama yaitu tentang definisi perpangkatan. Ingat kembali perkalian berulang atau perkalian berganda, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Artinya bahwa perkalian yang dilakukan secara berulang-ulang dengan faktor-faktor yang sama, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5, dibaca 2 pangkat 5. 2 adalah bilangan pokok dan 5 disebut dengan pangkat. Nah, selanjutnya perjanjian perpangkatan. Apabila ada A kali A sebanyak B, maka cukup kita tuliskan A pangkat B, yang artinya adalah perkalian berulang yang mempunyai B faktor dan tiap-tiap faktornya sama dengan A. Fungsinya hanya untuk menyingkat. Sebagai contoh, misalkan ada 1000, maka cukup kita tuliskan 10 pangkat 3. Kemudian 1 juta, maka cukup kita tuliskan 10 pangkat 6. Kemudian sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Apabila ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, sebagai contoh di slide adalah bilangan pokok A yang sama, maka pangkatnya cukup kita jumlahkan, yaitu A pangkat M ditambah N. Kemudian sifat pembagian bilangan pecahan. Apabila ada pembagian bilangan dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya cukup kita kurangkan. Apabila ada A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Kemudian sifat distributif perkalian dan perpangkatan terhadap perkalian. Apabila ada A dalam kurung A kali B dipangkatkan C, maka dapat kita jabarkan menjadi A pangkat C dikalikan B pangkat C. Kemudian sifat distributif perpangkatan terhadap pembagian. Apabila ada dalam kurung A bagi B pangkat C, maka dapat dijabarkan A pangkat C dibagi B pangkat C. Kemudian sifat perkalian eksponen. Apabila ada A pangkat B dipangkatkan kembali C, maka hasilnya adalah A pangkat B sebanyak C faktor. Kemudian sifat eksponen negatif. Apabila ada pangkat negatif kita jadikan pangkat positif, maka cukup kita turunkan menjadi 1/A pangkat N. Kemudian sifat-sifat bilangan 0 dalam perpangkatan. Apabila ada 0 pangkat berapapun, hasilnya kecuali 0, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, apabila ada bilangan pokok pangkatnya 1, hasilnya adalah bilangan pokok itu sendiri. Apabila ada 0 dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Sebagai contoh, bisa kalian lihat di slide soalnya bahwa ayah mempunyai kebun bunga berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter. Maka luasnya adalah untuk mengajar kepada siswa, maka langkah pertama adalah kalian berikan suruh siswa untuk membuat kotak-kotak. Kotak 1, kotak kedua jumlahnya 4, kotak ketiga jumlahnya 9. Jadi cukup ditambahkan kotak-kotaknya sampai kotaknya 6. Siswa diberikan kesempatan untuk menghitung banyaknya kotak persegi dalam gambar tersebut. Gambar pertama hasilnya berapa, gambar kedua hasilnya berapa, sampai gambar keempat hasilnya adalah 16. Maka siswa disuruh untuk menyelesaikan kuadrat sampai 10 bilangan asli.
Nah, hasilnya adalah ada tulisan 1 sampai 3, kemudian hasil perpangkatannya. Siswa diminta untuk mengamati hasil perpangkatan. Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan bahwa angka terakhir dari kuadrat suatu bilangan adalah 14590. Nah, lihat kekhususannya. Apabila ada bilangan satuan 4 dan 6, maka satuannya pasti belakangnya 6. Apabila ada 5 dipangkatkan, hasilnya belakangnya pasti 5. Apabila ada 1 dan 9 dipangkatkan, hasilnya pasti belakangnya 1. Apabila ada 2 dan 8-nya dipangkatkan, maka belakangnya pasti hasilnya 4. Dan bilangan satuan 3 dan 7 apabila dipangkatkan, pasti belakangnya hasilnya adalah 9. Berikan contoh, misalkan 92 pangkat 2. Nah, kita jabarkan menjadi puluhan dan satuan. Berarti 90 ditambah 2. Kita buat kotak 90, kotakan yang pertama 90, kotakan yang sampingnya 2, begitu juga untuk yang ke bawah lebarnya. Kemudian kita bagi menjadi 4 satuan. Nah, seperti terlihat di slide bahwa ada 4 satuan, yaitu ada 4 luas. Luas pertama 2, 3, dan 4. Luas pertama itu adalah 90 kuadrat, hasilnya adalah 8100. Luas kedua adalah 90 kali 2, hasilnya adalah 180. Luas ketiga sama, 90 kali 2, 180. Dan luas yang ketiga adalah 2 kuadrat, 2 kali 2. Maka semua luas tersebut kita jumlahkan dari luas 1 sampai luas 4. Hasilnya adalah 8464. Nah, sebagai mengasah kemampuan siswa, bisa guru memberikan contoh latihan. Nah, alternatif lain misalkan ya, ada 98, berapakah nilai 98 kuadrat? Maka 98 untuk menjadi bilangan kuadrat yang sempurna, menjadikan lebih dekat ke 100. Untuk ke 100, maka berapa yang harus kita tambahkan? Tambahkan 2. Ketika ditambahkan 2, harus kita juga dikurangkan 2, hasilnya adalah 96. Nah, sebagai hasilnya langsung kita kalikan saja 100 kali 90-nya, hasilnya adalah 9600, ditambah tadi kan jumlahnya kan 2 kuadrat, hasilnya adalah 9604. Begitu juga untuk yang lain, boleh kalian coba. Misalkan ambillah contoh misalkan 96 dapat kuadrat kan, berarti kan ditambahkan 4, atas tambah 4, bawah tambah 4, hasilnya 100 plus 96 92 dikalikan, nanti hasil ditambahkan 16 gitu. Nah, ini yang sering terjadi di siswa, yaitu kesalahan konsepnya. Misalkan 2 pangkat 3, harusnya kan 2 sebanyak 3 kali, 2 kali 2 kali 2, tetapi siswa malah kebanyakan tinggal dikalikan 2 kali 3. Kemudian apabila ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, harusnya pangkatnya dijumlahkan, ini malah pangkatnya dikalikan. Kemudian ada 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2, harusnya pangkatnya dikurangkan, ini malah dibagi. Ya. Sekian, kemudian di bagian belakang akan saya sampaikan tentang latihan. Silakan untuk diberikan pada siswa dengan bantuan bimbingan guru agar lebih terasa kemampuan siswanya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe.